Makanya kalau kata ilmuwan asal Palestina itu al-watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, tanah air itu untuk orang kaya, sedangkan cinta tanah air itu untuk orang miskin. Halo, ini dalam loh Pak. Pemimpin itu harus merangkul rakyat, tak sekedar merangkul elit. Kelemahan pejabat-pejabat nang Indonesia Pak, begitu dapat jabatan merasa menjadi pemilik negara, dan rakyat ini dianggap cuma numpang. Maka rakyat dikejar-kejar dengan pajak dan royalti, karena dianggapnya rakyat ini nyewa sama negara ini, dan pejabatnya merasa menjadi pemilik negara. Edat tuhidal fai'u dualan. Kita dikejar-kejar suruh bayar pajak, begitu pajak kita bayar, pajaknya hanya buat nambah gaji pejabat. Itulah mengapa masyarakat bereaksi. Soalnya begini, ketika pemerintah memburu rakyatnya dengan pajak dan royalti, ketika anggota DPR hanya memikirkan fasilitas dan kenaikan gaji, ketika penegak hukum bisa dilobi, MK, KPK, jaksa, polisi bisa diintervensi, ketika ormas keagamaan representatif NU, Muhammadiyah sibuk cuma memikirkan tambang, jabatan komisaris dan jabatan menteri, ketika MUI pun sudah tidak bertaji, maka masyarakat akan bergerak sendiri. Ngapunten ini, karena sekarang ini pendulum kita, pejabat-pejabat di PBNU, pejabat-pejabat di PP Muhammadiyah, yang dipikir komisaris, yang dipikir jabatan menteri, yang dipikir jatah proyek, akhirnya warga Nahdien nggak keurusan Bapak Ibu. Kesalahan pengurus NU itu adalah begitu jadi pengurus nganggep NU itu punyanya sendiri. Jadi warga Nahdien cuma numpang. Akhirnya mengapa kadang-kadang pengurus NU tidak bisa memenangkan hati Nahdien? Sama kembali kepada jabatan Bapak Ibu. Ketika pemerintah hanya merangkul ketua-ketua partai, bagi-bagi jatah-jatah menteri, ketika pemimpin cuma merangkul ormas-ormas, kasih jabatan komisaris, kasih ini kasih itu, lupa merangkul rakyatnya. Akhirnya rakyat berjuang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq, fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit taraq. Amma ba'du.
yang terhormat Bapak Kepala Kampung Kota Batu, Bapak Sakino ya Pak, Sakino Mawadoh, oh Sakinah Mawadah Warahmah ya, kirain kalau Sakino jadi Mawadoh ya. Memang Pak Kades niki Pak Lurah orangnya adem, orangnya tenang, semangat, persuasif, dan tampaknya dicintai oleh masyarakatnya. Amin. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Mbah Yai Hadik, kemudian Pak Yai Ade Masruri, Bapak Ustadz Zulkarnain, para yai, para masayikh, Pak Basari oge, Basrawi ya. Sekali lagi para yai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya yang kami hormati pengurus MWJNU Kecamatan Pubian, yang tadi pesannya disampaikan oleh Bapak Basrawi. Selanjutnya yang saya hormati pengurus ranting NU Desa atau Kampung Kota Batu, pengurus ranting Muslimat Kota Batu, pengurus Ansor dan Fatayat Kota Batu, beserta segenap KBNU, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kampung Kota Batu. Nyebutnya kampung nopo desa? Kampung ya. Hadirin wal hadirat, masyarakat warga Kampung Kota Batu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bu, sudah sarapan? Sampun ge. Sudah mandi? Sayang sama airnya kan mandi Pak. Ngirit. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua ngaji peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan kulo asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak kulo Komring, ibu saya Ogan. Loh kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar, bulan kemarin Pak, Muharram, Sapar, Mulut. Kalau lahir bulan Sapar namanya Suparman. Sakjane orang Sumatera, orang Lampung, orang Komering, orang Ogan, kalau lahir bulan Sapar itu namanya Saparudin. Tapi begitu saya mau dikasih nama Saparudin, Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Takut tapaulan kali yang maling ayam. Saat itu tidak laku namanya Saparudin. Saat itu maka diganti nama Suparman, berhubung bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paing Paiman, nek Legi Legiman, Poniman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula mukim dan Bandar Lampung, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame. Majelis kita yang pertama Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 1 di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, khusus putra.
Kemudian Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 2 di Margo Lestari, Jati Agung, Lampung Selatan, khusus putri. Jadi beda desa tapi satu kecamatan, Jati Agung, Lampung Selatan. Jadi dari Bandar Lampung Bapak Ibu hanya sekitar 10 menit dari Polda Lampung. Kalau dari pintu tol saking Kota Batu misalnya ke Gunung Sugi, masuk tol, keluar pintu tol Kota Baru, ndak nyampe 10 menit sudah sampai di Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Konsentrasi pendidikannya pendidikan integratif. Itu bahasa Inggris itu, Bu. Pendidikan integratif itu apa maksudnya? Mengintegrasikan satu pendidikan diniyah salafiyah dan pendidikan sekolah. Pendidikan salafiyahnya konsentrasinya satu ngaji kitab kuning, dua tahfizul Quran. Program tahfizul Qurannya bersanad, sanadnya mutasil, nyambung. Sanad kita dari Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Adapun pendidikan formalnya SD, SMP, SMA. Jadi pesantrennya di bawah Kementerian Agama, sekolahnya dinaungi Kementerian Pendidikan Nasional. Halo? Apalagi perkenalannya, nggih? Nah ini channel YouTube-nya ada 3. Ustadz Suparman Abdul Karim. Yang kedua Ustadz Suparman Abdul Karim 2. Yang ketiga apakah? Prima Sehermania Lampung. Jadi ada 3. Jangan lupa subscribe ya. Cuman di sini nggak ada sinyal ya, Pak. Nggak bisa nonton YouTube di sini, mau muter. Tapi aman. Jadi kalau internet nggak terlalu lancar itu rodo aman lah, Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua ngaji maulid. Ngaji maulid ini tak sekedar pengajian, tapi bergembira atas maulid. Bu, panjenengan senang kali maulid? Senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi? Senang. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Mugi-mugi Bapak Ibu, karena kita cinta dengan Kanjeng Nabi, karena cintanya kita, sayangnya kita, di akhirat nanti kita semua tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu kalau suruh milih tonggoan kalih Kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih jupe? Halo Bu, di akhirat nanti pilihannya tonggoan kalih Kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih jupe? Nabi dong. Kalau bertetangga dengan Kanjeng Nabi tergaransi jaminan masuk surga. Tapi kalau di akhiratnya tonggoan kalih jube, wallahu a'lam. Ini rahasia Allah. Kalau jube masuk surga, untung kita katut ke surga. Tapi yang tidak enak kalau jube masuk neraka. Lah jupenya enak, Pak. Jupe waktu dikejar api neraka nyanyi dia. Is okay way aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan? Walaupun kita doakan berhubung Jupe sudah almarhumah, kita doakan semoga Jupe masuk surga. Ada alamatnya. Saya mantap mendoakan Jupe masuk surga. Ada alamat, ada tanda-tanda. Apa alamatnya? Jupe itu kena kanker parah, tidak sembuh sakitnya kecuali dengan kematian. Berobat ke luar negeri, duit habis, rambut habis, nyawa selesai.
Orang yang mati dalam keadaan sakit, wafatnya, matinya, meninggalnya tanpa membawa dosa. Mugi-mugi almarhumah Jupe kemarin wafatnya tanpa dosa. Allahumma amin. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Ini bukan kanker loh Pak, hanya pening pala menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu kita ini setidak-tidaknya sebulan sekali sakit pala lah, setidak-tidaknya ini. Jangan-jangan saban hari ya, warningnya bukan main. Nah itu menghapus dosa-dosa. Nah apatah lagi yang parah kayak Jupe. Maka mugi-mugi kita doakan almarhumah Jupe diampuni segala dosanya, amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dalam rangka bergembira akan kelahiran Nabi. Nabi itu lahirnya Senin tanggal berapa Bu? 12, bulannya Rabiul Awal, tahun, oh udah pinter semua kan Pak. Nabi lahirnya subuh, posisi bayinya tengkurap. Ya kalau tengadah kesel ketuban dia, tengkurap. Tapi bukan cuman tengkurap Bapak Ibu, posisi bayi waktu lahir langsung sujud. Ya karena kanjeng Nabi nih langsung sujud. Begitu ditimang diangkat, ternyata sudah dalam keadaan disunat. Jadi kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi panjenengan jangan tanya waktu Nabi sunatan mantrinya siapa ya. Ya jangan tanya, wong sudah disunat kok. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan terkhitan. Nabi yang diciptakan dalam keadaan sudah terkhitan Nabi Adam. Nabi Nuh lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Yang belum Nabi Ibrahim ke kita. Makanya manusia pertama yang diperintahkan khitan Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanah. Nyunat awake dhewe. Nabi Ibrahim itu nyunat sendiri, nggak pakai mantri, nggak pakai dokter, nggak pakai bidan, nggak dibantu dukun, nggak dibantu istri, nyunat sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam yang usianya waktu itu sudah 80 tahun. Yang 80 ada nggak Pak? Mau tak jadiin contoh soalnya Bu. 80 tahun sunatnya pakai kampak. Makanya kata Siti Sarah, kalau bahasa kitanya, macak kitanya Pak Bang, abang yang motong, saya yang megangin. Kata Nabi Ibrahim, isin aku, nggak usah dipegangin, tak potong sendiri. Tempel di batu, ting bunyinya. Saya cuma takut meleset Bu, meleset ke depan bisa diulang Mbak, meleset ke belakang kelar itu belum. Nah balik lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Makanya kita ngambil barokahnya sing api khitan bayi itu jangan terlalu lama. Khitan paling bagus itu 7 hari setelah kelahiran. Bayi laki-laki itu paling bagus. Kalau nggak sanggup 5 tahun. Pak minum dulu ya. Kok kayaknya rada kemaru.
Halo. Khitan paling baik 7 hari setelah kelahiran. Namun kalau tidak bisa 5 tahun. Orang Jawa ini sering telat ya Pak. Orang Jawa, orang Lampung, orang Ogan itu kalau nyunat anak kelas 5 SD udah hampir tumbuh Bu. Sakitnya sehingga seberapa, malunya yang luar biasa. Udah kegedean. Tapi kalau orang Sunda, orang Jaseng cepet Pak nyunat itu umur 5 tahun. Mengapa sunat itu umur 5 tahun kalau bisa? Jangan terlalu besar, karena Nabi disebut umur 5 tahun. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam mengambil hati Nabi, jantungnya disibghah. Sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Nah sahabat tanya, ya Rasul, kalau engkau disibghah, lah kami kayak mana? Kata Nabi, pengganti sibghah bagi umatku adalah khitan. Makanya kita ngikut sunnah Nabi sing api. Khitan itu kalau bisa 5 tahun. Jangan terlalu besar. Tapi pembelajarannya begini Bapak Ibu, Nabi sudah Allah persiapkan sejak awal. Umur 5 tahun hatinya disibghah, dicuci, dibersihkan semua setan-setan di dalamnya. Artinya memang kalau pengen punya anak yang soleh, siapkan sejak awal. Anak kita jadi bertakwa bukan ujuk-ujuk. Iman tidak bisa diwariskan, maka harus kita didik sejak awal. Dan pendidikan yang paling tepat adalah keteladanan. Makanya ada pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak-anaknya. Orang jawab berkata begitu, orang Jawa nyaut. Apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Artinya kalau bapak kurang ngajar, anak tambah kurang ngajar. Penting yang namanya pendidikan keteladanan. Nggak cukup Pak marah-marah nyuruh anak sholat, bapaknya mesti sholat, mamanya mesti sholat, gitu begitu. Karena yang baik itu nular. Kebaikan dalam rumah tangga itu dibiasakan. Gimana anaknya pengen mau jadi anak yang soleh, wong bapaknya sholatnya begini. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Lalah kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan Bu jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Dari awal kita didik anak-anak kita. Makanya ada ini namanya apa, Raudatul Atfal, Nopo TPI, Raudatul Jannah namanya.
Ini TPK nggih. Ini Taman Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Jannah. Bu, saya tanya kalian jenengan, yang wajib ngajar anak kita agar bisa ngaji, itu kewajiban guru ngaji atau orang tua? Halo? No. Ngajar ngaji untuk anak kita itu kewajiban guru ngaji atau kewajiban orang tua? Sepakat nggih? Kewajiban orang tua. Maka mulai sekarang panjenengan harus ngajar ngaji di rumahnya masing-masing. Sepakat? Ulang dulu Pak. Ngajar ngaji ini kewajiban orang tua atau kewajiban guru ngaji? Kewajiban orang tua. Maka dari itu mulai sekarang yang mengajarkan turutan juz amma, iqra, Al-Quran sampai anak kita pintar ngaji adalah orang tua. Maka mulai sekarang ibu-ibu buka TPQ di rumah masing-masing. Setuju atau setuju? Nah, buatan setuju. Mengapa nggak setuju? Karena tidak bisa. Ada Pak yang cuman ngajar Iqra mah bisa, tapi ibu-ibu itu kalau ngajar anaknya bukan ilmu yang keluar, marahnya yang duluan. Ya Pak ya? Ya kayak belajar hitung-hitungan. Ini 2 dikurang 3 bisa nggak? Nggak bisa. Ya ada, kalau nggak bisa pinjemin dari yang 5. Nah, kalau 5-nya nggak bisa minjemin, ngamuk maknya. Artinya emosi yang duluan. Ngapunten, kadang-kadang kita mampu ngajar anak kita sendiri, mungkin ada ilmu lah walau sedikit, tapi nggak punya kesempatan. Bapak-bapak sibuk ke kebun, sibuk ke ladang, ibu-ibu juga punya kesibukan sendiri, nggak ada nggih? Maka dengan berat hati agar pendidikan anak kita tetap terjaga, kita titipkan ke guru ngaji. Ingat, kalau ke guru ngaji anaknya jangan suruh mangkat sendiri. Mula-mula mesti didaftarkan Pak Yai, Bu Nyai, matur nggih, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustazah, Abi lan Umi, titip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal, marahin kami orang tuanya ikhlas. Kalau dia bandel ngelawan gebuk, kami nggak akan lapor polisi. Tapi nek goblok, mbok ya sabar, mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama mama apa meneh bapaknya. Ya kudu sabar, karena pada dasarnya nggak ada orang goblok. Segoblok-gobloknya orang kalau rajin pinter juga, sepintar-pintarnya orang kalau malas jadi goblok pada akhirnya. Maka titip anak kita ke guru ngaji, matur yang sopan. Jangan sampai guru ngajinya heran, kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yo mama. Nggak tahu ini anak siapa, tiba-tiba nongol ngaji. Habis matur, begitu pamit pulang, jangan lupa rogoh kantong. Niki DP persekot uang mukanya 5 juta. Tepuk tangan dulu. Mau tepuk tangan ragu-ragu amat. Ada yang kayak gitu? Kiamat kalau ada. Ya nggak mesti segitu Bapak Ibu, nggak mesti. Wong guru ngaji ngapunten nggih, guru ngaji itu adalah guru paling ikhlas sedunia internasional. Setuju atau setuju? Tak ulang nggih. Guru ngaji itu adalah guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita guru ngaji demo minta diangkat PNS.
Ndak ada demo guru ngaji minta diangkat pegawai P3K, mboten enten. Paling ikhlas. Guru ngaji bukan nggak butuh duit, butuh. Cuman dia nggak mau minta karena apa? Dia tahu Al-Quran yang dia ajarkan. Dia menjaga kehormatan Al-Quran. Walaupun ngempet lapar, beras habis, tetap istiqomah ngajar ngaji. Ngapunten kadang-kadang biniknya guru ngaji udah monyong, token udah bunyi net yang pakai token ge. Maaf ya Bu, enggak semua istri guru ngaji itu solehah. Banyak juga istri guru ngaji itu judes. Ya Pak ya, di sini kayak gitu gak ya? Emang ujian buat guru ngaji tuh Pak. Artinya memang mengapa dia tidak minta? Karena memang menjaga kehormatan Al-Quran. Sekarang begini Bapak Ibu, di sini kalau ngaji TPK ini bulanannya berapa? Berapa Bu? Hah? 15.000. Alhamdulillah. Daripada gratis loh Pak, daripada nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Kita mau berhitung saja Pak. Jenengan ngudut sehari habis sebungkus. Pak Nurdin berapa Pak sehari? Ngudut sebungkus habis, sebungkus. Nih sederek kulo, keluarga kulo. Pak Nurdin sehari sebungkus merokok. Katakanlah harganya dimurah-murahkan 10.000 satu bungkus. Kalikan sebulan 300.000. Nah kalau buat ngudut saja 300.000 sebulan, nggak sayang Pak kita ngasih guru ngaji 300.000 sebulan? Dia dong cocok atau cocok? Kalau buat ngudut 300.000 nih sebulan, nggak salah kita ngasih guru ngaji 300.000 sebulan. Kan kita sepakat ngajar ngaji kewajiban bapaknya, ngajar ngaji kewajiban mamae. Tapi karena bapak dan mamae nggak sanggup, maka dititipkan ke guru ngaji. Hitung-hitung ongkos rokok 300.000 sebulan. Nggak usah banyak-banyak murid guru ngajinya, 20 orang saja. 20 kali 300.000 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung ngambil mobil Agia. Keren, pakai mobil. Pak Yai, saya kan nggak ngudut, apalagi yang nggak ngudut, bayarnya double 600.000. 600 kali 20 12 juta ngambil Innova. Saya cuma ngajak kita kalkulasi Bapak Ibu. Kalau sekedar 15.000 ya enggak sayang kita Pak. Enggak seberapa itu demi barokahnya ilmu anak-anak kita. Kalau cara di kampung saya dulu Pak, ngajikan pakai bahasa Ogan, pakai ejaan, bada sebah, yada siya, roda seroh, bayaro. Kalau ngajinya sudah bayaro berarti beras guru ngaji udah habis. Zaman biarin kan pakai beras bayarnya. Diulang lagi, bada sebah, yada siya, roda seroh, bayaro. Ulang lagi, bada sebah, yada siya, roda seroh, bayaro. Sak jam itu ngajinya bayaro. Sampai rumah kan ditanya sama ibu, ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh bayaro. Pinter juga umah ini. Kele enjok tahu guru ngaji soda seso, bada sebah, roda sero, sobaro. Kasihan guru ngaji itu Bapak Ibu. Makanya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mugi-mugi guru-guru ngaji sekampung Kota Batu, khususnya TPK Raudhatul Jannah, Allah angkat derajatnya dan dimuliakan seluruh keturunannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibundanya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, wafat meninggal dunia. Lalu diikutkan kakeknya
umur 8 tahun ditinggal kakeknya, wafat meninggal dunia. Lalu diikutkan pamannya Abu Thalib. Sejak ikut pamannya, Nabi sudah mulai ikut Maisah, mencari, menjalani lantaran rezeki. Maisah. Jadi Nabi itu sejak remaja sudah ikut Maisah, berdagang bersama pamannya. Mengapa kita semua Maisah? Maisah itu Bapak Ibu cuman lantaran. Halo? Cuman lantaran. Karena mengapa? Rezeki sudah ditentukan. Sepakat atau sepakat? Ini bab ini harus kita mantepin Pak Kades. Karena ibu-ibu ini begini Pak, ribut aja PKH. Karena ndak ngerti bab rezeki. Nah, kita mau bahas dulu bab rezeki ini. Hidup ini cuman lantaran usaha itu. Kalau kita munggah haji lan munggah umroh, kan ada sa'i. Sa'i niku adalah maisahnya Siti Hajar radhiyallahu anha. Karena Ismail alaihi salam kehausan, air susunya kering karena ndak minum Sayyidah Hajar ini, maka mencari air nggak ketemu-ketemu. Naik ke Bukit Sofa, turun lari-lari kecil naik ke Bukit Marwah, turun lagi lari-lari kecil ke Sofa, ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah, ke Sofa, ke Marwah 7 kali. Sudah 7 sempurna ikhtiar. Artinya yang namanya ikhtiar harus disempurnakan. Makanya angkanya 7. Kalau kita sa'i 7, lalu pulang ke dekat Ka'bah, mendekati Ismail, karena nggak dapat air di Sofa, nggak dapat air di Marwah, ternyata kakinya Nabi Ismail menghentak ke tanah, muncrat air. Zam, zam, zam. Berkumpullah, maka disebut dengan air Zam-Zam. Maksudnya apa? Sa'i itu cuman maisah. Rezekinya bukan di Sofa, rezekinya bukan di Marwah, tapi rezekinya di Ka'bah. Maksudnya apa? Berkebun ini cuman sa'i loh Pak. Jadi pegawai negeri cuman sa'i. Jadi petani cuman sa'i, jadi pegawai cuman sa'i. Rezeki Allah yang tentukan. Ini penting. Karena begini, wa annahu huwa adhaka wa abaka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Coba, Allah menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan kaya dan salah. Nah ini kesalah. Tak ulang. Allah menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan kaya dan kita kejebak dengan kata miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Masalah hidup manusia bukan tidak kaya, masalah hidup manusia tidak cukup. Halo, buka kuping lebar-lebar ya Bu. Ini campur agak marah tidak apa-apa ini. Kaya dan cukup, ini masalah manusia. Karena begini, kita ini tidak miskin Bapak Ibu, cuman gak cukup. Bahkan banyak orang kaya mentalnya miskin. Ya bayar, rumah sudah gedong tapi masih nerima PKH. Nah itu kan mental kata Pak Kades tadi. Pak Kades nggak punya kewenangan sama PKH. PKH itu langsung dari kementerian.
bukan kepala desa. Kepala desa ngotak-ngatik PKH ditangkap jaksa, jangan macam-macam. Betul kata Pak Kades tadi, mending budek Pak, nggak apa-apa, budek aja sekalian, karena nggak bisa ngatur itu. Yang paling nggak enak tuh jadi Pak RT, Bu RT diomong orang, wayahe cair bansos. Apa kata omongan warga Kota Batu? Sekilit saudara RT kebagian semua, kita nggak kebagian. Dasar RT-nya nepotisme, panas Pak RT. Diomongin begitu, apa kata istrinya? Pak, berhenti aja jadi RT, gaji nggak seberapa, diomong orang sekampung. Ya udah kata Pak RT, tak lapor sama Pak Kakam. Pak Kakam, nanti kalau cair bansos, saudara saya coret semua, kasihkan sama orang lain semua. Begitu cair bansos, saudara dicoret, orang lain kebagian. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Buah si malakama, Bapak Ibu. Karena banyak orang yang bermental miskin. Saya setuju tadi sama Pak Kades. Bisa tidak kita tuh kalau kebagian PKH, ya minimal jangan pamer tadi lah Pak ya. Atau saking guyup lan rukunnya Bapak Ibu, kita bagi. Setuju nggak kira-kira? Loh, begini Bapak Ibu, mana kosot sodakotum mimmal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Atau setidaknya kalaupun tidak bisa berbagi, jangan pamer. Masalah orang Indonesia ini flexing, Mbak, suka pamer. Mak ngapunten deh, wayahe kondangan, pamer kelihatan orang sugih semua. Wayahe kondangan 5 jari penuh sama cincin, masuk tas aja begini, wah. Lagi di kursi kondangan itu dengan glowing skincare-nya, bibirnya merah, bajunya matching sama tasnya. Jadi kerudung pink, kelambine pink, androke pink, daleman pink, sampai sendal sepatu pink, tasnya juga pink, gloss onnya pink, lipstiknya pink, nyangkut di gigi lagi. Lagunya begini. Begitu ditaruh bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, gelangnya sampai siku Pak. Sengaja betul emak-emak itu kerudungnya dikual-kual, masukin sini, kalungnya dikeluarin, liontin segede pentolan bakso setan gitu Pak. Wayahi kondangan pamer kaya, tapi wayahi bansos cair pakai daster Pak, biar kelihatan melaratnya. Ini kan anomali. Betapa banyak orang yang mentalnya miskin, padahal kita ini nggak urung, ngapunten nggih, nggak urung dapat rezeki dari Gusti Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah. Gitu nggih. Maksud saya dari filosofi sa'i tadi Pak, hidup ini cuman ikhtiar. Yang ngasih rezeki itu bukan Pak Presiden, bukan Pak Gubernur, bukan Pak Bupati, bukan Pak Pemerintah, tapi yang ngasih rezeki itu Gusti Allah. Kita percaya saja. Saya mau nyuplik sedikit. Kula Pak ngontrak 7 tahun, 3 kali diusir dari kontrakan. Orang kan ngelihat enaknya sekarang, Pak. Bahkan Bapak Ibu pas mau berangkat ditawari mangkat umroh lah. Pak Parman mau umroh, mau dong. Ya sudah, urus persyaratan. Di antara persyaratannya ada surat keterangan tidak mampu. Kata saya tidak bisa. Boleh nggak surat ini nggak usah saya pakai. Kalau cuman minta sama Pak Lurah, di Bandar Lampung kan Lurah namanya, Pak Lurah mah gampang keluar kata saya. Cuman waktu itu umur saya masih 26 tahun. Saya kalau minta surat keterangan tidak mampu, takut permanen nggak mampunya. Maka kata saya, bisa nggak pakai surat ini? Nggak bisa Pak. Ya udah, nggak jadi umroh. Nolak umroh, mohon maaf, nggak jadi umroh gara-gara nolak surat keterangan tidak mampu saya Pak. Bukan sok kaya, uang masih ngontrak. Alhamdulillahnya dapat rezeki mangkat haji. Alhamdulillah. Makanya waktu haji, saya haji termuda Bapak Ibu.
Jadi murid ngaji saya nazar kalau pinter ngaji, ini bapak-bapak muridnya, kalau dia pinter baca Quran, gurunya mau diumroh, mau dihajikan, langsung ditransfer 35 juta. Waktu itu munggah haji biayanya baru 32 juta. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, rezeki dari Allah. Maka kita percaya ikhtiar, tapi ikhtiar harus disempurnakan, dan ikhtiar tidak boleh salah. Ikhtiarnya nggak bisa ngitung jikalau. Wiridnya wirid jikalau, atau wiridnya begini, wirid kaya tanpa kerja. Pengen tahu nggak Pak? Halo? Bapak-bapak kalau pengen sugih tanpa kerja ada wiridnya. Mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. Bisa diapal nggak? Mangan turu, ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. 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 Median. Ya gila, kelamaan. Nah yang kayak ginilah yang kemudian kejebak di judi online. Di Kota Batu ada nggak judi online? Nggak ada. Lah kan nggak ada sinyal. Masya Allah, kadang-kadang ngapunten Bapak Ibu, gara-gara judi online, kebun kejual, pekarangan kegadai, bini diambil orang. Ini masalah ini Pak. Gara-gara apa? Mentalitas kita. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Halo? Nah, alih-alih kita sekarang daripada bermental miskin, ayo tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamil. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Rumokno sing sugih-sugih yang di YouTube terutama. Kalau di sini baik-baik semua ya. Ngapunten ya Bu, saya bukan underestimate. Memang di kota banyak orang kaya ngumpul Pak. Kalau di kampung mah rumah keramik begini aja udah gedung, udah mewah banget nggih. Tapi saya lihat Bapak Ibu, walaupun di kota orang kaya ngumpul, orang kampung lebih sugih daripada orang kaya, orang kota. Mengapa? Kalau kita datang ke kampung, saudara dari Bandar Lampung atau dari Jakarta main ke Kota Batu silaturahim, sibuk saudara di kampung ngunduh kelapa bikin santan ketebak nih, ngunduh nangka sayur geri nih, kemudian nangkep ayam, ayamnya dipancing-pancing gak dapet, dibedil, akhirnya nyembelih ayam. Nggak boleh kemana-mana keluarga dari kota kalau belum makan dulu ya ya. Itu orang kampung, rumahnya boleh gede geribik Bapak Ibu, tapi dermawan, mentalnya kaya. Jajal orang kampung ke kota. Orang kota masuk sugih, mobil di garasi 2, motor 5, tempat tidur mewah, sprint bed mewah, kursi tamunya mewah, kamar AC semua, furniturnya mahal-mahal. Tapi teh baru setengah gelas udah ditanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Terpaksa mampir ke warung Padang, lapar soalnya. Mengapa orang kota lebih pelit daripada orang kampung padahal di kota hidupnya mewah? Karena orang kota kebanyakan cicilan.
mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, nggak bahagia hidup yang kayak gitu. Makanya kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan kita kaya. Bukan kaya yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita berasa kaya. Betul atau betul? Syukur yang membuat kita kaya. Ada orang kaya rumahnya bertingkat 4, mobilnya 4, bininya 1 aja bu, kebanyakan. Gerbangnya saja 2, gerbang masuk sama gerbang keluar beda, punya kolam renang Bapak Ibu, tapi makan apa aja takut. Makan nasi takut, akhirnya makan tiwul kayak tadi itu. Kalau orang kampung emang senengnya tiwul, tapi di kota kalau orang kaya sudah makan tiwul itu karena takut makan nasi. Ketimbang makan tiwul, makan sayur santan takut asam lambung, makan sate takut darah tinggi, sambal terasi takut, ikan asin takut. Makannya serba dipantang, makan nasi paling sak genggam Bapak Ibu, serba pantangan. Di samping rumah orang kaya ada orang biasa saja, orang miskin, rumahnya gedek geribik, lantainya saja masih tanah, tapi Bapak Ibu sekali makan 3 piring sayur nangka gori santan kental, sambal terasi jalan calo pedas, lauknya ikan asin panjang, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling, petai, jehing, kabau, kata orang Ogan Semendek. Makan bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsuh. Makanya as-sihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat lan dikasih kaya, amin. Oke, lanjut. Umur 25 tahun Kanjeng Nabi nikah. Makanya kalau ngikut sunnah Nabi, nikah itu yang paling tepat umur 25, nikah paling cepat umur 21, nikah paling telat umur 28. Makanya kata orang kalau umur masih 25 jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Patayat, masih ada yang gadis nggak? Patayat itu harus diurus, patayat itu kalau masih gadis-gadis ya. Kasihan soalnya, takut nggak dapat bagian. Nabi nikah umur 25, nikahe kalih rondo. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminina radhiyallahu anha janda umur 40 tahun, janda makin di depan. Jadi kalau ada anak bujang panjenengan minta nikah sama janda, wajar ngikut Kanjeng Nabinya. Cuman nggak wajar di zaman Arab jahiliyah Bapak Ibu. Halo. Itu di zaman Arab jahiliyah, bangsa Arab itu bangsa yang merendahkan perempuan. Mereka paling pantang kalau bujang nikah sama janda, paling pantang. Kecuali untuk istri yang kesekian belas. Makanya orang Arab itu terkenal bangsa jahiliyah yang paling merendahkan kaum perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu wa huwa kadhim. Saya ulangi. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila mendengar istrinya yang sedang bersalin melahirkan bayi perempuan, muswaddan, dhalla wajhuhu muswaddan, berpaling wajahnya, nunduk kepalanya, muswaddan, hitam mukanya, saking marah campur malu, wa huwa kazim, ndak terkendali, marah-marah istrinya digampari, dasar bini sialan kok melahirkan anak perempuan. Saking malunya bangsa Arab kalau punya anak perempuan. Tiba-tiba Muhammad bujang
Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan, memuliakan kaum perempuan, tidak menikahi gadis, tapi beliau menikahi janda umur 40 tahun. Janda 2 kali lagi. Bu, kalau panjenengan punya anak bujang, pulang ke rumah, mak, aku pengen rabi. Sama siapa, nak? Itu mak rondo ujung kampung yang umur 40. Kira-kira boleh nggak? Ngasa golok bapaknya, ibunya nangis, nggak pulang upah sunatan katanya. Ini Kanjeng Nabi nikahin Khadijah, geger kota Mekah, Pak. Lebih geger lagi, berakad nikah dibawa ke depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, di Hajar Aswad, Nabi bersumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Ini wawlil qasam, ini waw sumpah. Demi Allah Khadijah, kata Nabi, saya bersumpah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya menurut sunnah Nabi, Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi. Boleh, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Ini kan sunnahnya begitu. Nabi janji, ini janji loh Pak, kali Khadijah, saya janji, kata Nabi, tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya bapak-bapak, Pak Sakinolah, kalau pengen nikah lagi tunggu Bu Kades nggak ada dulu, Pak. Bu Kades yang mana sih, Bu Kades? Mana Bu Kades? Nah, waduh, Bu Kades kayaknya panjang umur kayaknya ya. Bapak-bapak malah mikir, waduh kapan matinya bini saya ya. Racun aja, Pak. Habis itu ketangkep polisi, pembunuhan berencana, mati juga dia. Makanya orang kalau ngomongin poligami sunnah Nabi, poligami sunnah Nabi, jawab Bu, pret, enak aja cangkem ngomong. Lah Nabi itu istrinya nggak dipoligami kok. Khadijah itu satu-satunya yang nggak dipoligami loh, Bang. Istri pertama satu-satunya, nggak ada saingan, nggak ada poligami. Itu Kanjeng Nabi. Ini buat modal ibu-ibu ya. Pokoknya jenengan kalau sudah istri pertama merdeka. Sunnah Nabi itu. Bahkan wafat pun Khadijah Nabi bersedih kehilangan. Bahkan Bapak Ibu, tiap tahun Nabi haul Sayyidah Khadijah. Haul tiap tahun. Jadi Nabi itu yauma wafati, saya ulangi, yauma wafati Khadijah, tiap hari wafatnya Khadijah beliau nyembelih seekor kambing. Itu hadis Sahih Bukhari loh, Pak. Jadi kita ini kebiasaan orang Jawa ngehaul. Itu sunnah Nabi. Khadijah itu dihaulin oleh Nabi tiap tahun, nggak tanggung-tanggung nyembelih kambing. Makanya kalau ada rezeki, apalagi yang ternak kambing, ngehaul itu sunnahnya pakai kambing. Kalau orang tua belum akikah, sekaligus diakikahkan di situ. Kalau ada rezeki ngehaul itu pakai kambing, karena Nabi ngehaul Khadijah pakai kambing saking sayang. Setelah Khadijah wafat, Nabi membujang, menduda 3 tahun. Saya tanya bapak-bapak, sanggup Pak 3 tahun nganggur? Sanggup? Boro-boro. Kakek-kakek di kampung saya nang Batu Raja, si nenek meninggal, si kakek demam menggigil karena anaknya kasihan sama cucung. Kata anaknya, mbak nak pecel, pengen pecel? Enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso? Enggak pula, enggak mau. Mbak nak sate? Enggak mau. Mbak nak bebiniagi? Katanya. Oh, ternyata pengen kawin lagi. Nabi itu 3 tahun loh Bapak Ibu menduda. Sempat menikahi Aisyah, tapi kan belum bisa diapa-apakan, dipulangkan dulu ke bapaknya, masih anak, tunggu dewasa. Barulah Nabi menikahi istri berikutnya, Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi sudah umur 60 tahun. Makanya Bu Kades, ini Pak Sakino, kalau pengen kawin lagi cariin Bu, cariin, nggak apa-apa. Cariin nenek-nenek umur 60. Itu kan sunnah Nabi, Pak.
Nabi itu jangan dituduh pakai hawa nafsu. 60 bisa apa? Bapak-bapak cari sekarang nenek-nenek umur 60 udah mau copot semua onderdilnya, Pak. Boro-boro kepake dandan terus. Tekor modal, nggak pulang modal belinya Bapak Ibu. Ibarat mobil, Pak, nggak pulang modal. Itulah Kanjeng Nabi. Jadi beliau adalah laki-laki yang paling memuliakan perempuan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat. Begini, Pak, manggil istri itu kapan-kapan, mama, meriki mama. Di sini pakai mama nggak? Buat terus. Mulai sekarang, Pak, mulai hari ini mama nggih, mama merikirin mama. Ente nopo papa? Mama tasik membersihkan teletong. Ya sudah, mama, papa tunggu ya mama. Setengah jam kemudian kerjaan beres. Ada apa papa? Lenggah mama, lenggah mama. Rogoh kantong kanan, Pak. Ambil banting duit 15 juta. Ceger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, tuku berambang, terasi, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimat yang belum lunas. Kira-kira cukup mama? Ya cukup papa, malah kurang. Yunek turah simpen kalih mama. Alhamdulillah. Istri ngekep duit 15 juta pengen masuk kamar. Nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri, Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama melumah. Capek mama ngurumat rumah tangga, rumah anak. Ini 15 juta bonusnya. Mangka tonang pasar mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi. Alah Bu, ngimpi kok nganting jedut langit. Ya iyalah Pak, Bu. Ibu-ibu ini Pak, udah tahulah kemampuan suaminya. Gitu begini. Nggak mungkin lah bisa ngasih 30 juta sebulan. Tapi bapak-bapak kudu mawas diri. Karena ibu-ibu ini semua rata paling benci dengan suami yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada zaman sekarang? Kemana orangnya? Kalau di sini ya enggak, bukan tentang berapa yang dikasih, tapi diungkitnya itu yang gak enak, sakit rasanya. Tapi ya jangan cuman bebanin ke bapak-bapak, ibu-ibu juga mesti bakti sama suami. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga tinggal manut suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, Bu, ngelawan lah sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Lanjut. Umur 35 tahun Nabi kita mendamaikan perang Ka'bah. Di Ka'bah itu pernah perang antar suku, Bapak Ibu, didamaikan, chaos. Ya kayak sekarang ini nih, Indonesia kok kayaknya agak serem agak gimana gitu. Kita doakan mudah-mudahan situasinya baik-baik saja. Allahumma amin. Karena kalau situasinya makin gak stabil, kita krisis ekonomi yang susah juga rakyat. Kita nggak bisa membangun akhirnya. Mudah-mudahan masalah ini cepat diselesaikan. Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, suku-suku di Mekah mau perang nggak jadi perang. Karena ngapa? Kepiawaian Nabiullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Cuman begini, halo, saya pengen bercermin sama Pak Kakam, Pak Kades. Beliau begitu tampil di depan, beliau bukan ahli pidato, bukan ahli ceramah, bukan politisi yang pintar agitasi, bukan Pak. Tapi beliau sekedar kepala kampung. Tapi karena tampak natural sama warganya, kita mengapresiasi. Pelajaran yang saya dapatkan dari situ apa Pak? Ternyata pemimpin itu harus merangkul rakyat, tak sekedar merangkul elit. Kelemahan pejabat-pejabat nang Indonesia Pak, begitu dapat jabatan merasa menjadi pemilik negara, dan rakyat ini dianggap cuma numpang. Maka rakyat dikejar-kejar dengan pajak dan royalti, karena dianggapnya rakyat ini nyewa sama negara ini, dan pejabatnya merasa menjadi pemilik negara. Edat tuhidal fai'u dualan. Kita dikejar-kejar suruh bayar pajak, begitu pajak kita bayar, pajaknya hanya buat nambah gaji pejabat. Tepuk tangan. Itulah mengapa masyarakat bereaksi. Soalnya begini, ketika pemerintah memburu rakyatnya dengan pajak dan royalti, ketika anggota DPR hanya memikirkan fasilitas dan kenaikan gaji, ketika penegak hukum bisa dilobi, MK, KPK, jaksa, polisi bisa diintervensi, ketika ormas keagamaan representatif NU, Muhammadiyah sibuk cuma memikirkan tambang, jabatan komisaris dan jabatan menteri, ketika MUI pun sudah tidak bertaji, maka masyarakat akan bergerak sendiri. Ngapunten ini, karena sekarang ini pendulum kita, pejabat-pejabat di PBNU, pejabat-pejabat di PP Muhammadiyah, yang dipikir komisaris, yang dipikir jabatan menteri, yang dipikir jatah proyek. Akhirnya warga Nahdien nggak keurusan Bapak Ibu. Kesalahan pejabat di NU, ya kalau kan orang NU juga Pak, walaupun kalau ini baru PDPKB, ntar lagi PMKN, dan saya ini 10 tahun loh Bapak Ibu jadi ketua LDNU. Kesalahan pejabat di NU ini menasihatnya buat pengurus ranting, MWC, sebagainya, muslimat. Kesalahan pengurus NU itu adalah begitu jadi pengurus, nganggep NU itu punyanya sendiri. Jadi warga Nahdien cuma numpang. Akhirnya mengapa? Kadang-kadang pengurus NU tidak bisa memenangkan hati Nahdien. Sama kembali kepada jabatan Bapak Ibu. Ketika pemerintah hanya merangkul ketua-ketua partai, bagi-bagi jatah-jatah menteri. Ketika pemimpin cuma merangkul ormas-ormas, kasih jabatan komisaris, kasih ini, kasih itu, lupa merangkul rakyatnya. Akhirnya rakyat berjuang sendiri. Makanya kalau kata ilmuwan asal Palestina itu, al-watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, tanah air itu untuk orang kaya, sedangkan cinta tanah air itu untuk orang miskin. Halo, ini dalam loh Pak. Al watanu lil agniya wal wataniyatu lil fuqara. Tanah air itu untuk konglomerat, untuk orang kaya, mereka yang menikmati tanah, mereka yang menikmati air, mereka yang menikmati semua kekayaan alam. Wal wataniyatu lil fuqara. Rakyat tinggal mencintai tanah air saja. Rakyat nggak keduman Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kok orang jadi pemimpin cuman mikirin bancakan. Saya ambil contoh misalnya makan bergizi gratis. Itu Pak 400 triliun loh nanti per tahun. Saya usul kali pemerintah lah, daripada makan bergizi gratis gak jelas,
Mending ganti saja sekolah bebas biaya. Sudah SD, SMP, SMA, sampai kuliah kalau bisa nggak ada biaya. Apa kata BPS? Hasil survei Badan Pusat Statistik, orang tua yang kaya, saya ulangi, orang tua yang miskin akan mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya. Kalau bapaknya miskin, anaknya nurut jadi miskin juga. Apa sebab? Ya gimana sistem yang membuatnya, Pak? Anak kita sepinter apapun anak kita, nggak sanggup masuk ke fakultas kedokteran karena duitnya nggak cukup. Biar begini, orang miskin nggak bisa jadi dokter, Pak, nggak bisa. Hanya orang kaya yang bisa jadi dokter. Jangankan jadi dokter, jadi polisi aja nggak bisa. Dengar-dengar 500 juta, Pak, sekarang ini. Itu polisi biasa. Duit udah habis 500 juta, gaji nggak seberapa, ketiban demo ditimpukin mahasiswa. Ngapunten, kasihan loh sama Pak Brimob itu. Saya terus terang juga, Bang. Karena begini, yang dipilih joget-joget, yang milih demo, nah yang polisi nggak punya pilihan, Pak. Mereka nggak menjalankan tugas kena pecat, mereka jalankan tugas, mereka dalam bahaya. Saya juga bingung, dilema. Keluarga-keluarga polisi itu nangis semua sekarang ini, Bapak Ibu. Mau apa? Polisi juga rakyat juga, ya Pak, ya. Rakyat juga. Kita dimiskinkan oleh sistem. Sekolah mahal, mau masuk kejaksaan mahal. Ini problematika kita. Nah, negara harus hadir dengan ini semua, harus hadir. Ini semua tidak bisa dibiarkan, harus hadir. Betul-betul memikirkan kepentingan rakyat. Bayangkan itu sekarang ini begini, Bapak Ibu. Kita dapat MBG, tapi pajak naik berlipat-lipat. Sampai ngapunten sekarang itu hajatan aja bayar royalti loh sekarang ini. Bahkan ngapunten, Pak, pelacur aja kena royalti loh, Pak. Kena pajak. Makanya hati-hati Pak Kades, kalau lagi cair dana desa, jangan datang-datang ke tempat cewek. Nanti masuk laporan pajak, SPT pajaknya laporan, dapat dari Pak Sakino 500.000 misalnya, dapat itu sampai segitunya. Karena ngapa? Rakyat negara mikirin bagaimana meras rakyat, nggak boleh itu. Akhirnya tadi ketika tidak ada lagi saluran, Bapak Ibu, maka rakyat kemudian bertindak. Tapi mohon betul jangan memperparah suasana, jangan manas-manasin. Mugi-mugi masalah ini cepat selesai. Allahumma amin. Kasihan juga kan, yang salah cuman oknum, anak istrinya kasihan, ketakutan semua Bapak Ibu. Jadi jangan merembet kemana-mana lah. Korban sudah begitu banyak, mari kita semua damai. Dan kita bagi masyarakat kampung betul kalau kata Pak Sakino, udahlah nggak usah melek-melek ke sana. Ngapain mangkat-mangkat, walaupun ada yang ngongkosin, nggak usah, Pak. Diongkosin sekian bus, nggak usah. Kita ngurus saja keluarga kita di kampung kita. Uang kita harus tegak di kaki kita sendiri. Lanjut, Ge. Waduh, saya ini ngeliat waktu udah makin zuhur. Yang berikutnya umur 40 tahun, Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kalian, walakin tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin, beliau adalah Rasul utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Mengapa kalimatnya maka Muhammadun aba? Muhammad itu bukanlah aba, bapak seorang laki-laki pun di antara kalian. Maksudnya apa? Kita dilarang menggunakan predikat kebapaan untuk kanjeng Nabi, nggak boleh. Makanya Fatimah kalau ngomong matur tentang bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Fatimah tidak pernah mengatakan bapakku bersabda, nggak pernah. Walaupun bapaknya Fatimah. Sayyidah Aisyah nggak pernah berkata suamiku tercinta, telah bersabda, nggak pernah. Aisyah pun mengatakan Rasul bersabda, karena nggak boleh menggunakan predikat kenasaban kepada Nabi.
Anak kandung Nabi pun nyebutnya Rasulullah. Istri Nabi pun nyebutnya Rasulullah. Lah sekarang ini Bapak Ibu, saya heran, anak kanjeng Nabi bukan, putune kanjeng Nabi juga tangeh, lah nyebut dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Muhammad kakek aneh, Muhammad kakek aneh, enjit anak katanya ya Pak, kakek aneh atau enjit anak. Ya sekarang begini, udah ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi, Nabi kakek aneh, enjit anak, kelakuan juga nggak sesuai dengan akhlak kanjeng Nabi. Masuk Bapak Ibu, di atas mimbar ngangkat-ngangkat baso, ngangkat-ngangkat mandau, ngangkat-ngangkat celurit, ngajak perang, ngajak berantem, ngajak tawuran, seperti kejadian di Karawang, sahabat Banser digebukin rame-rame sampai sekarang gak jelas Pak hukumnya itu apa, itu dua sahabat Banser itu. Lah kayak gitu ngaku anak putu ini kanjeng Nabi, tapi kerjaannya mempersekusi umat kanjeng Nabi. Lah tiba ternyata Bapak Ibu, yang ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi ini ternyata bukan. Pantesan Rizik Syihab itu kelakuannya kayak gitu Pak. Bahar Smith yang pirang, tahu yang pirang-pirang itu, yang pirang bibirnya abang, Bahar Smith kelakuannya kayak gitu, nantang-nantang, ngajak tawuran, ngajak perang. Itu sebetulnya menurut undang-undang, kalau sudah nantang-nantang apalagi ngangkat celurit di atas panggung-panggung ceramah, itu bisa dipidanakan provokasi itu Pak. Tapi saya juga bingung, benar kata Gus Dur, negara ini negara pengecut, tidak berani nangkep orang yang bersalah, negara pengecut. Itu sudah provokasi. Ternyata dilalah tiba, ternyata mereka ini memang bukan anak cucu kanjeng Nabi. Berdasarkan satu kajian kitab nasab, mereka sama sekali tidak tercatat sebagai keturunan Nabi, dan catatannya terputus sampai 5 abad lebih lamanya. Berdasarkan kitab sejarah, mereka bukan keturunan Nabi. Dan tes DNA-nya Pak, tes DNA-nya haplogrup kelompok DNA G, sedangkan keturunan Nabi kelompok DNA-nya J1. J1 sama G jauh ke beduk, nggak nyambung sama sekali. Pantesan kelakuannya kayak gitu, karena memang bukan anak putu ini kanjeng Nabi. Ini bukan tentang orangnya Bapak Ibu, ini bukan tentang ba'alwinya, bukan Pak, tapi tentang ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, 3 hukuman bagi orang-orang yang ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras agar dia sadar. Ini kalau menurut hukum Islam. Kalau kita jangan main hakim sendiri namanya Pak, nggak boleh dipukul. Yang kedua, wa yusahar bihi, viralkan, sebarkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi, wajib disebarkan. Persis kayak orang ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi, harus diviralkan. Ya karena yang ngaku Nabi sudah nggak laku, ngaku Imam Mahdi nggak laku, ngaku malaikat Jibril ya Eden tambah edan. Sekarang yang laku apa? Ngaku putune kanjeng Nabi Muhammad, itu yang laku. Lah kok banyak yang percaya. Maka kita warga Nahdiyin ini Pak Bu harus memviralkan. Ini ada Nabi palsu, ada Imam Mahdi palsu, ada malaikat Jibril palsu, termasuk yang ngaku-ngaku anak putu ini kanjeng Nabi. Itu bukan ghibah, wajib memviralkan. Nah yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, kalau perlu penjarakan dengan penjara yang lama, yakni dengan penjara pasal penodaan agama. Kalau Imam Mahdi palsu bisa dipenjarakan, kalau Nabi palsu bisa dipenjarakan, kalau Lia'e dan malaikat Jibril palsu bisa dipenjarakan, yang ngaku-ngaku anak putri kanjeng Nabi Muhammad juga bisa kena pasal penodaan agama. Tinggal didorong saja fatwa, PBNU keluarkan fatwa,
Muhammadiyah keluarkan fatwa, MUI keluarkan fatwa, orang nggak boleh ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, padahal bukan. Dia harus membuktikan itu. Halo? Nggak usah panjang-panjang, sedikit aja yang itu. Terakhir, Bapak Ibu, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Ternyata Kanjeng Nabi itu wafatnya juga Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Maka berhubung kita umat Kanjeng Nabi, Nabi itu diwafatkan di hari beliau dilahirkan. Maka umatnya juga rata-rata, walaupun tidak semua, rata-rata akan diwafatkan di hari kelahiran. Bu, panjenengan ada yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, ini udah Minggu nih. Jangan-jangan sore inilah. Yang lahir Senin, wafat Senin, lahir Selasa, mati Selasa. Rata-rata. Makanya kita harus tahu tanggal kelahiran, hari kelahiran. Makanya orang Jawa itu nikah itu ngitung hari. Itu bener, Pak. Itu bener. Nggak boleh sembarang. Lihat wetonnya apa. Nggak sembarangan, betul. Itu bukan khurafat, itu ilmu loh, Pak. Itu ilmu. Dan ngapunten kalau bisa ini, hari kelahiran itu jangan tersebar ke orang. Walaupun terpaksa di KTP kan. Saya enak, Pak. KTP saya sama kelahiran asli saya beda. Karena kalau wetonnya nggak ketahuan, nggak bisa disantet. Indonesia ini kan payah, Pak, Bu. Amerika bikin pesawat siluman F-35. Iran bikin rudal hipersonik. Nah, Indonesia ngirim santet. Indonesia ini begini masalahnya. Masih berkutat pada yang kelenak-kelenik itu. Jadi weton itu penting dijaga. Jadi kalau ada orang tua, jangan hari ini nduk nikahnya, dengerin. Gak usah ngotot mentang-mentang modern. Wah, itu mah takhayul, Mbak. Jangan, ikutin saja. Itu nggak takhayul. Itu ada ilmunya, cuman kita aja yang nggak belajar, Bapak Ibu. Itu bisa dikaji secara ilmiah itu, Pak. Uang kita nanam saja, kalau nggak pakai hari ya gagal, Bapak Ibu. Nanam saja harus lihat ada bintang kemukus dulu, bintang soraya. Makanya bintang soraya itu patokan. Makanya yang namanya soraya cantik kaya-kaya biasanya. Sesuai dengan namanya. Itu semua ada aturannya. Balik lagi, hari Senin Nabi wafat, meninggal dunia. Singkat cerita, malaikat Israel datang nyabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung. Ciri orang yang sudah mau mati, Bapak Ibu, pinggang pun rata, tulang punggung, bukan pinggang, tulang punggung rata. Kalau terlentang di lantai nggak bisa nyelip lagi telapak tangannya. Duduk pun mesti nyendernya agak miring. Coba lihat yang agak miring, Pak. Ngapunten ya, Pak. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada, sampai di kerongkongan, sampai di batas akhir. Keluarlah kalimat as-shalah, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Selamatkan kaum wanita, muliakan kaum wanita. Tarik lagi as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi. Ummati, ummati, ummati. Wafatlah Nabi Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Dimakamkan Selasa malam Rabu. Ingat, hanya jenazah Nabi boleh tertunda, karena jenazah beliau tidak akan busuk, tidak akan rusak, dan malaikat bergiliran menyolatkannya. Makanya tertunda untuk memakamkannya. Dimakamkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ngapunten ya, Bu, kalau ngikut sunnah Sayyidah Aisyah sing apike, bapak-bapak ini kalau mati dimakamkan, dikuburkan di kamar panjenengan aja.
Enak aja kata ibu-ibu, udah hidupnya disusahin, matinya ditongkrongin. Enak aja, itu rumahnya Bu sampai kiamat dijual nggak laku-laku karena ada kuburan bapak-bapak itu. Jadi makanya makom Nabi itu sekarang posisinya di dalam Masjid Nabawi, dulu di samping masjid. Karena perluasan Masjid Nabawi, maka sekarang posisinya di dalam Masjid Nabawi. Itu kamar Aisyah dan di Kijing. Mengapa makom Nabi di Kijing? Karena dikuburkan di tanah sendiri. Makanya saya ditanya apa hukumnya ngijing, boleh asal di tanah kuburan sendiri. Kalau di tanah wakaf minta izin sama juru kuncen atau minimal Pak Kades. Penguasa daerah itu siapa? Nazir tanah wakafnya siapa? Nggak boleh main ngijing tanpa izin. Kita kan nggak pernah beli tanah di situ. Kecuali kita warga di sana patungan beli tanah, ada aturan warga asli sini boleh ngijing. Buat aturan pasal-pasalnya Pak Kades. Jangan asal ngijing di situ. Nah, kita boleh ngijing bebas kalau tanah sendiri. Kalau di tanah wakaf mesti ada izinnya. Baik, sudah pukul 12 pas Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mudah-mudahan ini ada sholawat sudah ya? Sampun ge. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan sekali lagi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan. Ambil baiknya, ambil hikmahnya. Dari 1,5 jam kita ngaji 90 menit Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu ini nggak ada yang nyangkut mungkin Pak. Ibu-ibu tanya sampai rumah, tadi ngaji apa ya Mak? Apa ya? Ibu-ibu kalau ada kuota sempatkan anaknya untuk buka channel YouTube ge. Nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Suparman Abdul Karim. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.